dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasa-Nya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat. Baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasa-Nya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikan-Nya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat, dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun, jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan, sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita, dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru.
bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Saya percaya hari-hari ini semua junior church dan dewasa muda semua sehat, kuat untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah, kita minta tuntunan dari Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tak habis-habisnya kami datang kepadamu menyapa Engkau di tempatmu yang maha kudus, maha mulia ya Bapa. Karena Engkaulah Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami ya Tuhan Yesus, dan penolong kami Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, penyertaan-Mu 1 minggu lagi Tuhan. Hari ini kami berkumpul lagi dalam ibadah online Gerejamu GBI Residen Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua yang mengikuti ibadah ini, supaya apa yang disampaikan kami boleh mengerti. Mulai dari awal, pertengahan sampai akhir, semuanya kami serahkan di dalam penyertaan Allah Roh Kudus. Dan kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus kepada Bapa di sorga. Yang mau mengikuti ibadah, sama-sama katakan, amin. Mari kita baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya oleh perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai di dalam kesesakan, dan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom teman-teman,
Apa kabar hari ini? Pertama-tama mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan di ibadah kita kali ini. Kita angkat pujian kita, pujilah aku Tuhan.
Sungguh baik Tuhan. Sungguh baik Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan. Kau hadir dalam tempat kami ya Bapa, setiap rumah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan berkata sama-sama, katakan dengan Hosana. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami bersorak-sorai memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami akan berjanji. Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan berkenan di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Masih bersemangat teman-teman? Mari kita angkat pujian kita. Katakan lebih dari pemenang. Bisa dikalahkan. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang akan kita kembalikan ke gereja. Mari kita angkat pujian kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari ini ya Tuhan. Untuk ibadah kali ini ya Bapak, kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ya Tuhan. Berkati setiap pengantar kami akan memberikan persembahan ini untuk gereja ya Bapak. Kiranya Kau pakai ya Tuhan untuk memuaskan kerajaan ya Bapak. Kami berdoa, kami bersyukur dan memberikan dengan sukacita. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Shalom. Mari kita masuk dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya kita minta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Tiba waktunya kami akan mendengarkan pesan-pesan melalui firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi kami semua yang mengikuti ibadah hari ini. Dimanapun kami berada, kami buka hati, kami tundukkan pikiran kami hanya dalam pikiran Yesus Kristus, supaya apa yang disampaikan kami boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Ya, pembacaan Tuhan hari bulan ini kita akan belajar tentang Tuhan. Jadi dalam teologi itu ada namanya doktrin tentang Allah, doktrin tentang Tuhan. Mengapa sih manusia itu percaya ada Tuhan? Mengapa sih kita akan tahu bahwa Tuhan itu ada? Mengapa sih ada orang yang tidak percaya Tuhan? Jadi orang yang tidak percaya adanya Tuhan, ada orang juga yang percaya adanya Tuhan tapi dia tidak taat. Tapi inilah, di hari ini kita mulai
sampai 1 bulan selama April ini, kecuali minggu 3 kita ikuti pengajaran dari gembala pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Yuto Harjo. Tapi 3 minggu pertama, kedua, dan keempat kita akan belajar tentang Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 1. Dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi jelas-jelas bahwa bumi ini dengan segala isinya atau jagat raya itu Tuhan yang menciptakan, sesuai dengan Kejadian 1 ayat 1. Nah, mari kita lihat dalam 1 Yohanes 1. Injil Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, Allah itu firman. Allah itu roh, dia menciptakan. Nah, mari kita belajar tentang keberadaan Allah. Allah, kalau saudara kita di Islam, mereka melafalkan dengan lafal Arab, Allah. Tapi kalau kita, Allah. Dalam bahasa Inggris, orang Amerika, orang-orang Eropa, orang Inggris menyebutnya God. Tulisannya G-O-D, God. Nah, saudara, adik-adik semua, cucu saya, keberadaan Allah itu ada 2 golongan, seperti saya sudah sebutkan tadi. Ada 2 golongan yang memahami tentang keberadaan Allah, yang mengakui dan yang menyangkal keberadaan Allah. Jadi ada yang menyangkal, ada yang mengakui. Jadi ada 2 golongan. Kelompok yang menyangkal keberadaan Allah disebut golongan ateis. Ateis. Teo. Dari kata Theo itu Tuhan, Theis itu ilmu, ateis orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kelompok yang menyangkal keberadaan Allah disebut ateis, yang terdiri atas 2 jenis, yaitu ateisme teoritis dan praktis. Jadi ada orang yang tidak percaya Tuhan karena dia itu secara teoritis, secara hitung-hitungan lagi, dia tidak percaya. Tapi ada juga yang tidak percaya secara praktis. Nah, ateisme yang teoritis itu menyangkal adanya Allah berdasarkan argumentasi rasional. Contohnya gini, kok manusia bisa mati? Ya kan? Kemudian, kalaupun misalnya Tuhan sumber berkat, emang bisa kita diberkati Tuhan tanpa ngapa-ngapain? Kan kita orang yang bekerja ya dapat upah, itulah yang mencukupkan hidup, bahkan berkelimpahan. Orang mau pintar ya mesti sekolah, kemudian mesti ada usaha baru ada sesuatu. Nah, itu orang secara teoritis seperti itu. Jadi dia menyangkal, enggak, semua itu karena manusia, jadi bukan karena sesuatu Tuhan. Mari terus kita belajar. Ateisme yang praktis itu menyangkal adanya Allah di dalam praktik perbuatan hidup mereka. Mereka hidup seolah Allah tidak ada. Nah, itu diuraikan di dalam Mazmur 104. Mazmur 104. Jadi sejak zaman pemazmur itu sudah ada kelompok-kelompok orang yang tidak percaya Tuhan. 104 ayat Mazmur 10 ayat 4. Mazmur 10 ayat 4. Mari kita lihat. Di sini dikatakan,
Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas sendiri. Allah tidak akan menuntut tidak ada Allah, itulah seluruh pikiran. Jadi sejak zaman Mazmur sudah ada kelompok-kelompok seperti itu. Nah, dalam Mazmur 14 ayat 1, kalau kita terus lagi, dikatakan tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Nah, itu manusia. Dalam perjanjian baru kita bisa belajar dalam kitab Efesus. Galatia, Efesus 2 itu dikatakan bahwa ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi kelompok-kelompok ini sejak zaman Injil dulu ditulis, zaman nabi-nabi, nah zaman Tuhan Yesus Kristus itu masih hidup di bumi, itu sudah ada kelompok ini. Nah, saya pernah membaca satu artikel ini bahwa orang ateis itu yang kita kenal menjadi satu partai di dunia besar, itu namanya Partai Komunis. Dan 3 negara di dunia ini masih menganut itu Partai Komunis, yaitu di Rusia, Cina, dan Korea Utara. Tapi apakah di sana tidak ada orang beriman? Ada, tapi sangat ditekan. Tapi ada, dan saya percaya di era Pentakosta ketiga ini itu akan terbalik. Orang percaya akan membuktikan dirinya dan menjadi saksi, sehingga orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya. Jadi ada satu penelitian waktu itu di satu negara komunis. Waktu itu masih namanya Uni Soviet, ada banyak puluhan negara di situ, itu komunis semua. Dia melihat kenapa kalau manusia itu mati kemana nyawanya. Jadi dibuat satu tabung gede banget gitu ya, kayak rumah gitu, dibikin. Lalu ketika ada orang yang sudah sakit, sudah ini, beberapa yang dimasukkan ke situ. Kemudian ditutup, tidak ada udara. Ya pasti orang mati di dalam, karena tidak bisa bernapas. Dan apa yang terjadi? Pada saat orang itu mau mati, kotak yang gede itu, yang dibuat sebesar rumah, itu meledak. Dan pecahan-pecahan kacanya itu mengenai para ahli-ahli itu dan mati. Beberapa orang di antaranya sudah mati di tempat. Nah, jadi orang-orang yang melawan kodrat Allah itu akan menerima akibatnya langsung. Sehingga orang komunis juga tetap tidak percaya, orang ateis, bahwa Tuhan itu, karena dia tidak, Tuhan itu kan tidak bisa dilihat dengan mata. Kita orang Kristen, Tuhan itu kita lihat dengan hati. Kita lihat dengan iman percaya kita. Nah, di samping ada orang yang menyangkal keberadaan Tuhan, ada juga upaya membuktikan adanya Tuhan dengan menggunakan rasio. Jadi menggunakan akal pikiran itu kita bisa buktikan ada Tuhan. Argumentasi kosmologi, sebab akibat. Jadi ini terjadi karena ada kalau ini terjadi akibatnya seperti ini. Contohnya, kalau begitu ada mobil, kita naik di starter, masukkan di kopling, lalu masukkan persineleng kalau yang manual, atau kalau yang otomatis kita naik, hidupin, langsung digas, jalan. Mobil ini jalan sebab akibatnya jalan sebab apa? Ada supirnya, ada yang menghidupkan dan dia jalan. Itu namanya sebab akibat. Yang kedua, argumen teologis, argumen tentang ilmu ketuhanan. Mereka beranggapan bahwa dalam alam semesta ada suatu keteraturan, maka sudah pasti ada yang mengatur, yaitu Tuhan. Jadi kita bisa membayangkan dalam tata surya itu, dalam galaksi itu, kalau kita di bumi ini kan ada bulan, ada matahari yang berputar. Bulan ini berputar, bumi berputar. Kok tidak tabrakan? Karena ada yang mengatur. Contohnya seperti jam. Saudara perhatikan jam di rumah, atau inilah jam. Kok teratur mutarnya?
Kita tahu kalau sekarang ini jam berapa, kita tahu kalau sekarang ini hari apa, kita tahu. Berarti ada. Kenapa ada jam? Karena ada yang buat. Nah itu. Kemudian ada lagi argumentasi ontologi tentang kemanusiaan. Dikatakan bahwa di dalam orang terhadap kesadaran tentang Allah, karena itu Allah pasti ada. Jadi jangan heran nanti kalau sudah pada besar, sudah dewasa, kita lihat masih ada orang. Agama nenek saya di kampung saya itu dulu itu nyembah patung, nyembah pohon, nyembah sungai, nyembah gunung, nyembah macam-macam. Karena dia tahu ada sesuatu di dalam hidupnya, di luar hidupnya yang lebih berkuasa. Makanya mereka manggilnya dewa-dewa. Karena Kristus belum diberitakan kepada mereka pada waktu itu. Kalau sekarang kan mereka sudah tahu. Nah, kemudian argumentasi moral di dalam diri manusia terhadap kesadaran moral, tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kesadaran itu datangnya dari Tuhan. Kita bisa mengetahui sesuatu yang baik dengan tidak baik menurut argumentasi moral ini, itu pasti Tuhan yang kasih. Karena manusia semua jahat. Jadi kalau manusia tahu yang baik sama yang tidak baik, itu karena dari Tuhan. Nah, kelemahan-kelemahan itu ada. Teori-teori itu nanti kalau misalnya sudah pada besar, kalau mau belajar masuk sekolah teologi, itu kelemahannya itu ada. Contohnya gini. Kalau ada matahari, bulan, sistem galaksi di jagat raya, itu Tuhan yang ciptakan. Lalu yang ciptakan Tuhan itu siapa? Ini kan. Padahal kalau kita orang percaya bahwa Tuhan itu Alfa dan Omega, Dia adalah awal dan Dia juga adalah akhir. Jadi kalau sudah sampai pada pertanyaan seperti itu, maka iman tidak bekerja. Karena kita percaya Allah ada sebelum dunia ada, sesuai yang kita kejadian. Karena yang menciptakan seluruh alam semesta itu ini Tuhan. Jadi argumentasi itu, kelemahan-kelemahan itu ada. Saya tidak bahas, bahwa pendeta tidak bahas di sini, tapi nantilah berikutnya kan pasti kita ketemu lagi tentang doktrin ketuhanan, khususnya tentang Kristus. Nah, sifat-sifat Allah itu ada dua bagian. Yang pertama, sifat Allah di dalam kebesarannya. Jangan heran kalau saudara kita orang Islam teriak Allahu Akbar. Akbar itu artinya besar. Jadi Allah yang besar. Dan yang kedua, sifat-sifat Allah dalam kebaikannya. Tuhan itu baik, saudara. Adik-adik semua itu jangan menganggap, wah Tuhan itu baik. Yang tidak baik itu manusia. Yang mau diikuti maunya terus, tidak pernah datang kepada Tuhan sebagai Bapa kita. Coba kalau Bapa kita di rumah, kita disuruh, kita nggak mau, terus kita minta bagi uang jajan dong Pak, pasti dia nggak ngasih. Atau mungkin dia kasih tapi diomelin dulu. Nah, Bapa di sorga, kita tidak minta pun, kalau dia tahu kita butuhkan, dia berikan. Ya, itu nanti mesti pelajari lebih jauh. Jadi itulah mengapa ada orang percaya Allah, mengapa ada orang tidak percaya Allah. Mengapa ada orang mempercayai Tuhan dengan iman dan mereka berjalan dalam kuasa Tuhan. Orang sakit didoain sembuh, bahkan orang mati dibangkitkan. Tapi bukan berarti orang percaya itu maunya. Semua itu diatur oleh Allah Roh Kudus. Nanti di terakhir minggu keempat April itu ada yang akan membawakan tentang Allah Tritunggal. Allah itu satu, tapi tiga pribadi. Jadi jangan menganggap bahwa Tuhan orang Kristen itu tiga, enggak, satu. Nanti dipelajari lebih jauh. Tuhan kita itu satu, Esa, tidak terbagi-bagi. Dia Allah Bapa, Dia Allah Putra, Dia adalah Allah Roh Kudus, satu. Tetapi dalam tiga kuadrat satu hakikat, Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam perjumpaan kudus. Bapak, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Bapak, terima kasih Tuhan.
Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, memberikan kami pengertian lebih jauh lagi. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat sisi dan dewasa muda, mari kita masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 26 berkata, sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Nah, oleh karena itu, Gembala Pembina kita Pak Niko selalu mengatakan, mari kita masuk dalam perjamuan kudus itu dengan cara yang benar. Cara yang benar apa? Yaitu minta ampun kepada Tuhan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan supaya kita layak masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Kita sehidangan dengan Tuhan, Allah yang kudus, yang tadi itu Allah Akbar, Allah yang maha besar, mau bersekutu dengan kita, sehidangan semeja. Itu luar biasa, karena Tuhan itu adalah kasih. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Bapa, ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan atas segala kesalahan kami ya Bapa, baik yang kami mengerti maupun yang kami tidak mengerti, baik yang kami sengaja maupun kami tidak sengaja. Tuhan, ampuni kami ya Bapa, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampuni kami Bapa, layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Ayo silakan berdoa masing-masing dari hati yang dalam, hati nurani. Minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun supaya kita layak mengikuti perjamuan kudusnya hari ini. Korabashikara nabakarabashikara labalabala. Ya laba 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 laba. Syara laba 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 laba. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara kita angkat roti kita. Saudara yang di rumah mungkin pakai roti atau pakai biskuit atau kue-kue, silakan diangkat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan yang Yesus pada waktu malamnya diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat gelas kita atau cawan kita yang berisi anggur atau pengganti anggur. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara semua, bukankah cangkir, gelas, cawan yang kita angkat ini yang berisi dengan air, anggur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Minumlah di dalam
nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, mengucap syukur, jangan ada yang diam. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih. Bapa, hamba percaya kuasa perjamuan kudus ini turun atas anak-anakmu semua hari ini. Yang sakit sudah kau sembuhkan, yang lemah kau kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban mereka, dan kau memberkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur atas segala firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini Kau menyertai kami dalam ibadah ILC. Tuhan, penyertaan berkat-Mu senantiasa atas anak-anak-Mu semua. Dalam sekolah mereka, dalam pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Orang tuanya pun Tuhan berkati. Berkati bangsa dan negara kami, Presiden kami Pak Jokowi, Tuhan berkati. Berkati gereja-Mu Tuhan, di Grand Residen. Berkati hamba-Mu, gembala di tempat ini bersama dengan keluarga. Berkati para pelayan-Mu di gereja-Mu ini Bapa. Berkati jemaat-Mu semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami tak pernah berhenti mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa, dan kami siap terima berkat-Mu. Angkat tangan-Mu, buka hati-Mu, dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih karunia dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Allah Kudus yang senantiasa menyertai memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya sama-sama katakan amin.